Selamat Hari Natal untuk adik-adik yang ada di rumah. Mohon duduk dengan diam. Jangan nyalakan mic-nya dulu ya. Jadi kita akan tes suara dulu dan ikuti yang akan di-share kakak abang sekolah minggunya ya. Oke, selamat beribadah. Tes, oke. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik semuanya yang ada di rumah dan ada yang di gereja. Di gereja HKBP Cimanggis. Selamat Hari Natal ya Kak Selamat Natal adik-adik. Selamat Natal adik-adik. Mama. Adik-adik, tadi sebelum sini siapa yang udah makan?
Oh, belum ada yang makan. Pantesan lemes ya, Kak. Pantesan agak lemes nih Kak. Perlu di Oke. ayo lagi. Siapa yang beli baju baru nih Natal ini? Siapa yang sudah beli baju baru? Adik-adik yang di Gak ada yang rumah? beli baju baru? Iya. Oke, mau baju baru, mau baju lama, yang penting sukacita Natal tetap di Hati kita. Oke, adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Adik-adik yang di rumah juga boleh bangkit berdiri ya. Ya, adik-adik yang di rumah boleh bangkit berdiri. Kita mau pemanasan. Kita nyanyi lagu tangan kanan, Tangan kiri. Yuk. yuk. Kakak dan abangnya lihat ya, siapa yang gak pakai gerakan kita baju ke depan. Ayo. Masih kita ya. Ayo. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Dibukakan, ditutupkan, putar ke belakang. Maju ke depan, diletikkan sambil puji Tuhan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Dibukakan, ditutupkan, putar ke belakang. Loncat kanan, loncat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari muter. Jalan serta Yesus. Serta Yesus namanya. Balik. Jalan-jalan suka, jalan-jalan buka, jalan sertanya setiap hari balik. Serta Yesus. Serta Yesus sama sekali lagi ya. Oke, sekali lagi adik-adik. Tangan tangan kiri mempunyai jari. Dibukakan, ditutupkan, putar ke belakang. Maju ke depan, diletikkan sambil puji Tuhan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Dibukakan, ditutupkan, putar ke belakang. Loncat kanan, loncat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus samanya. Balik. Jalan dalam duka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Balik. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Anak monyet. Monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di gereja. Anak Tuhan namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, tidak boleh panjang sabar, itu anak Tuhan. Sekali lagi. Monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, tidak boleh panjang sabar, itu anak Tuhan. Oke. Oke, adik-adik udah Adik-adik. capek? Udah capek? Udah, silakan duduk Silakan kembali. duduk, adik-adik yang di rumah juga. Kita akan mulai ibadah kita. Sebelum kita mulai, kita mau nyanyi lagu Sebab Beri Kau Besar. kemuliaan. Adik-adik boleh ambil sikap berdoa. Kita mau masuk ke ibadah Natal kita. Ku beri kemuliaan
agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Kita ulang sekali lagi dari awal. Hanya adik-adik sekolah minggu yang bernyanyi. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena pada hari ini kami boleh merayakan Natal baik secara online dan offline. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, kiranya Kau berkati acara ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Terpujilah namamu kekal untuk selama-lamanya Tuhan Yesus. Di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat datang di perayaan Natal Anak Sekolah Minggu HKBP Cimanggis. Selamat datang di perayaan Natal Anak Sekolah Minggu HKBP Cimanggis, Sabtu 18 Desember 2021. Dengan tema Rise and Shine.
yang tertulis dalam Yesaya 60 ayat 1. Dengan subtema, kelahiran Yesus menerangi hati anak-anak sekolah minggu HKBP Cimanggis yang dapat menjadi terang bagi sesama. Sungguh bersyukur dan oleh karena anugerahnya, kita masih dapat merayakan Natal dengan penuh sukacita di tengah kondisi pandemik seperti ini. Mari berhimpun muliakanlah Tuhan karena Ia yang layak untuk dipuji dan disembah. Saat ini kita akan mulai ibadah. Adik-adik, abang undang untuk bangkit berdiri. Nggak disuruh mundur, maju masa mundur. Di sana. Ah.
Sebab mengasihi Allah berarti taat kepada perintah-perintahnya, dan perintah-perintahnya tidaklah berat untuk kita. Haleluya. Mari kita menjadi terang bagi dunia ini. Bersama kami anak-anak, sertai dan bimbinglah kami. Amin. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Muliakan Tuhan. Di dalam saudara Tuhan yang kudus, matalah menyanyi juga di hadapan penebus. Adik-adik diungkap coba berdiri. Dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Lihatlah, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan Orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersukacita karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami anak-anak sekolah minggu untuk turut merayakan kelahiran putramu, Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu karena kasih-Mu kepada kami dengan memberikan Yesus Kristus untuk menebus dosa kami, menjadi terang bagi kami, dan untuk menyelamatkan kami. Ajarlah kami untuk menghayati Natal ini, sehingga kami lebih dekat kepadamu dan meneladani Engkau Tuhan. Amin. Jemaat duduk. Duduk. Hai dunia, gembiralah, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Karena itu, hai dunia, gembiralah dan sambutlah Raja kita. Mari kita menyanyikan lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 119 ayat 1 dan buku ND nomor 605 ayat 2. Hai dunia, gembiralah.
saudara, marilah kita mendengar epistel sebagai peneguh iman kita pada malam Natal ini yang diambil dari Yohanes pasal 8 mulai dari ayat 12 sampai 18. Kita membacanya secara bergantian. Demikian bunyinya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi, tetapi aku tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi." Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Taurat ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Demikianlah pembacaan epistel pada hari ini. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya dengan setia dalam hidupnya. Amin. Allah adalah Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Dia berkuasa atas segala yang ada di dunia ini. Semua ciptaan Allah harus bersyukur atas apa yang telah dicipta oleh Allah. Allah itu baik, sangat besar kasih setianya bagi seluruh ciptaannya. Marilah kita dengarkan liturgi penciptaan. Aku adalah langit dan bumi. Pada mulanya aku diciptakan dari kosong dan gelap. Hanya ada roh Allah. Aku tidak dapat melihat apapun. Akulah hari yang pertama. Aku adalah terang. Aku diciptakan Allah untuk menerangi bumi. Tanpa aku tidak dapat melihat apapun. Akulah hari pertama. Akulah cakrawala. Aku diciptakan di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Akulah hari kedua. Allah memisahkan air yang ada di bawah cakrawala dan air yang ada di atasnya. Akulah hari kedua. Aku adalah daratan. Aku adalah permukaan bumi yang tidak tertutupi air laut. Aku adalah hari ketiga. Aku adalah lautan. Aku adalah kumpulan air dalam jumlah banyak yang membagi daratan
menjadi benua dan pulau. Aku adalah hari ketiga. Aku adalah tumbuhan. Aku dapat berbentuk pohon-pohon, bunga. Aku dapat menghasilkan buah serta oksigen. Aku adalah hari ketiga. Aku adalah matahari. Aku adalah salah satu benda penerang yang paling besar. Aku terbit di timur dan terbenam di barat. Akulah hari keempat. Amin. Aku adalah bulan. Aku muncul di malam hari. Aku menerangi bumi pada malam hari. Aku dapat berbentuk bulan purnama atau bulan sabit. Akulah hari keempat. Aku adalah burung-burung di udara. Aku memiliki sayap untuk terbang melintasi cakrawala. Akulah hari kelima. Aku adalah hewan yang hidup di air. Aku dapat hidup di air laut ataupun air tawar. Akulah hari kelima. Aku adalah hewan yang hidup di darat. Aku terbagi dalam 3 golongan, yaitu karnivora, omnivora, dan herbivora. Akulah hari yang keenam. Aku adalah manusia. Aku adalah satu-satunya ciptaan yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Akulah yang diperintahkan untuk berkuasa atas seluruh bumi bersama-sama. Akulah hari keenam. Kan yang pegang akan pandai bot di BTS. Apa jadi? Mari kita dengarkan KOR Sekolah Minggu.
Mari kita saksikan liturgi kejatuhan manusia dalam dosa. Dosa. Apa itu dosa? Dosa adalah keadaan yang menyebabkan manusia terpisah dari Allah karena pikiran, sikap, perkataan, dan perbuatan. Seperti yang kita ketahui, dosa pertama kali dilakukan oleh manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, yang melanggar perintah Allah dengan memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tuhan Allah telah menggenapi janjinya melalui Yesus Kristus untuk menebus dosa umat manusia. Lalu, sikap seperti apa yang berkenan kepada Tuhan? Mari saksikan fragmen kejatuhan manusia dalam dosa. Aku adalah Joy. Aku adalah anak pintar. Aku selalu mendapat juara di kelas. Mama papaku sangat bangga kepadaku. Tapi sayangnya Joy anak yang sombong. Tuhan tidak suka dengan orang sombong. Maka Joy tidak dapat bagian dalam kerajaan surga. Aku adalah good man. Aku adalah orang kaya raya. Uang mama papaku banyak sekali. Aku dapat membeli apapun yang ku mau. Tapi good man sangat pelit. Dia tidak pernah berbagi dengan sesamanya. Good man tidak dapat bagian dalam kerajaan surga. Aku adalah Vincent. Aku anak yang kuat fisiknya. Karena aku selalu diberi makanan yang bergizi oleh mama. Tapi sayangnya Vincent suka membuli teman di sekolah. Dia juga suka berkelahi dengan temannya. Vincent tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Ini namanya Lita. Tuhan senang sekali dengan Lita. Tahu nggak adik-adik kenapa Tuhan senang dengan Lita? Karena dia percaya sama Tuhan. Dia juga rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, dan selalu menyenangkan hati Tuhan. Lita mendapat bagian dalam kerajaan surga. Ternyata kepintaran, kekayaan, kekuatan tidak menentukan sikap hidup kita berkenan kepada Tuhan. Orang yang berkenan kepada Tuhan akan diberikan hikmat oleh Tuhan dalam segala hal. Sehingga setiap keputusan dalam hidupnya ada penyertaan Tuhan dan Tuhan sendiri yang memberi keberhasilan dan kemenangan. Dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mari kita dengarkan liturgi ayat emas online.
kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang kita tidak lihat. Amin. Ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Amin. Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Terima kasih. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bilangan 6 ayat 24. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. 1 Timotius 4 ayat 12. Janganlah seorang pun menganggap engkau lemah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberi tahukan kepada kamu segalanya, sesuatu yang telah kudengarkan dari Bapakku. 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Ayat 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. 22 ayat 37 sampai 39. Dijawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhanmu Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua
Yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Efesus 2 ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Amin. 1 Petrus 2 ayat 9. Tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, ada apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Amin. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Roma 12 ayat 2. Mari kita dengarkan liturgi ayat Mass offline. Mazmur 117 ayat 1. Pujilah Tuhan. Mazmur 117 ayat 1. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Lukas 2 ayat 14. Segala kemuliaan kepada Tuhan. Segala kemuliaan kepada Allah yang Maha Tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Lukas 2 ayat 13. Dan tampaklah bersama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Tuhan. Amin. Mazmur 118 ayat 3. Biarlah kaum Harun berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 117 ayat 2. Sebab kasihnya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mazmur 145 ayat 5. Semarak kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Amin.
Mazmur 145 ayat 3. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Mazmur 118 ayat 2. Biarlah orang Israel berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Mazmur 145 ayat 8. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Amin. Mazmur 145 ayat 6. Kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Mazmur 145 ayat 11. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaanmu dan akan membicarakan keperkasaanmu. Mazmur 145 ayat 10. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuja kau. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Udah bisa. Kayun. Dah. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Sebab Pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan oleh karena itu engkau tidak akan diberikan pencobaan yang melebihi kekuatanmu, dan Tuhan akan memberikan jalan keluar untuk kau bisa menangguginya. Amin. Matius 7 ayat 7 sampai 8. Mintalah maka kamu akan diberikan. Carilah maka kamu akan didapatkan. Ketoklah maka kamu akan dibukakan pintu bagimu. Karena seseorang yang meminta mencari, dan karena seseorang yang mencari dan yang mendapatkan, karena seseorang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Amin. Mazmur 23 ayat 1 sampai 4. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan di lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersamaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Amin. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. 1 Timotius 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan yang benar.
Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Amin. Satu Timotius 6 ayat 12. Pertandingan dalam pertandingan iman, berkatilah dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah kau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Markus 11 ayat 24. Tuhan Yesus berkata, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kau inginkan ketika engkau berdoa, percayalah bahwa engkau telah menerimanya dan engkau akan memilikinya. Amin. Mazmur 138 ayat 7. Jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, engkau mengulurkan tanganmu, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang sudah ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu hamba sebab aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kuperbuat. Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberikan ternyata kepada kamu segala sesuatu yang telah dari Bapakku. Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada buah pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab
Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Mazmur 119 ayat 10-11. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Amsal 9 ayat 10-11. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun di hidupmu ditambah. Yesaya 43 ayat 1. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab engkau telah kutebus. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Ulangan 6 ayat 4-6. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Esa, Tuhan itu Allah kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Yohanes 3 ayat 33-34. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Mari kita saksikan puisi dari Christian Panjaitan dengan judul Percayalah Kepadaku. Percayalah kepadaku pada jalan-jalanku yang berliku tanpa arah, dalam badai dan gemuruh arus dunia. Kulangkahkan kaki gonta yang nyaris tak berdaya, namun ku harus tetap tegar walau kadang ku jatuh. Ku coba meraih untuk berpijak, sekedar melepas penat yang tak beranjak. Jatuh dan bangun, bahkan tak mampu bernampak. Ku coba menatap adakah lorong untuk merangkak. Saat ku lemah, nyaris tak mampu bertahan, ku dengar suara menyapaku perlahan. Halus lembut ku rasakan usapan tangan kasih-Mu, Tuhanku menopang. Ternyata aku tak sendiri dan tak terasing. Ada kasih dan sayang yang selalu tulus. Takkan ku biarkan jiwaku lunglai tak berdaya. Ada kuasa yang menghangatkan asaku, suara yang tak lagi asing bagiku, memanggil namaku dan merengkuh jiwaku, sehingga ku dapat kembali berdiri, menatap dengan yakin. Kuat kuasaku, Tuhanku Yesus kan selalu menopangku. Amin. Seperti palungan, layakkanlah hati kami Tuhan, sebab tanpa kasih Tuhan, Natal ini tidak akan berarti. Mari kita nyanyikan lagu Natal di Hatiku.
Mari kita dengarkan liturgi janji keselamatan. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan, perkasa dalam peperangan. Tuhan, semesta alam. Dialah Raja Kemuliaan. Amin. Aku akan bertindak terhadap engkau. Aku akan memurnikan perakmu dengan garam soda, dan aku akan menyingkirkan segala timah daripadanya. Amin. Itu engkau akan disebut kota keadilan, kota yang setia. Amin. Sion akan kubebaskan engkau dengan penghakiman yang adil, dan orang-orangnya yang bertobat akan kubebaskan dengan tindakan yang benar. Amin. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda. Dan itu seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan membalik muka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Amin. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati dan janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Amin. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, jangan takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Amin. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Amin. Akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan di sungai belantara. Amin. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, dengan sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Amin. Tetapi engkau, hai kaum Betlehem Ephrata, hai yang terkecil di antara kaum Yuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang bahkan memerintah Israel, yang permulanya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kita. Sekian, terima kasih. Bangkitlah dan bersoraklah, hai bangsa-bangsa yang percaya, karena hari ini telah lahir bagimu Raja Mulia. Mari kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 99, Gita Sorga Bergema. Sorga bergema
kegelapan yang ada di antara umat manusia kini sudah berganti dengan terang mulia. Kelahirannya di kota kecil Bethlehem menjadi sukacita dan pengharapan bagi kita semua. Mari kita dengarkan liturgi kelahiran Tuhan Yesus. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Amin. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami dan istri. Amin. 1 ayat 26 sampai 27 TB. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Terima kasih. Lukas 1 ayat 30 sampai 31. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab kau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sebab kau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai ia Yesus." Lukas 1 ayat 34 sampai 35. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah." Amin. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Amin. Ketika mereka sampai di situ, tibalah waktunya Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, dan dibungkusnya ia dengan kain lampin, dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba
tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya. Sebab sesungguhnya terangnya telah diberikan kepada kita. Karena itu jadilah seperti lilin, nyalakanlah di tengah kegelapan dunia. Saat ini kita akan memasuki prosesi penyalaan lilin. Kami mengundang dengan kasih untuk maju ke depan puluhan kami HKBP Cimanggis, Pendeta I Panjaitan, Abang Pendeta Esron Tapu Bolon, perwakilan Paniroy Sintua Boru Purba, Pembina Sekolah Minggu Nyonya Simatupang Boru Sirait, perwakilan orang tua anak sekolah minggu Nyonya Batubara Boru Situmeang, perwakilan guru sekolah minggu Elmi Boru Hasugian, dan perwakilan anak sekolah minggu Naftalia Boru Simanjuntak.
Kami mengundang untuk Nyonya Batubara Boris Tumeang untuk doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang kami kenal dengan nama Yesus Kristus, Tuhan Yesus yang baik, Engkau sangat baik. Tuhan, kami ada hari ini karena keberkanan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat, bimbingan, serta lingkupan yang Engkau berikan kepada kami, di mana kami masih dapat berkumpul untuk merayakan hari Natal bersama anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus yang baik, jika tahun sebelumnya kami belum bisa merayakan hari Natal, terima kasih Tuhan karena kasih-Mu begitu baik sama kami, di mana Engkau sedang menyapa kami dengan begitu lembutnya. Ampuni kami Tuhan jika selama ini kami lupa, jika selama ini kami selalu sering mendukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena di tahun ini Engkau berikan kami kesempatan untuk bisa kembali merayakan Natal. Terima kasih Tuhan. Kau lihat anak-anak kami Tuhan, walaupun tadi sedikit agak kecewa, begitu banyak anak-anak-Mu yang bahkan lupa untuk menghafalkan liturginya Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah menyapa kami dengan sangat lembut Tuhan, sehingga kami sadar bahwa Engkau ada dan hadir di antara kami. Kami mohon padamu Tuhan, kiranya Engkau tetap menyertai kami, mengampuni segala dosa kami, mengampuni segala yang terlalu sering kami lakukan untuk mendukakan hati Tuhan. Engkau ketuk pintu hati kami Tuhan, agar kami semua lebih fokus, agar hati kami semua lebih tertuju kepada Tuhan. Kami orang tua, begitu banyak pergumulan yang Engkau berikan Tuhan selama masa pandemi, tapi kami bersyukur Bapa, dengan Engkau menyapa kami menyadari bahwa betapa besar kasih-Mu kepada kami. Anak-anak kami Tuhan, bagaimana mereka menjalani sekolah, mungkin banyak yang kaget, bahkan mungkin banyak juga di antara anak-anak kami yang frustasi Tuhan. Tapi Engkau tetap menyertai kami hingga hari ini, hingga kami dapat berkumpul di tempat ini. Banyak sudah keluarga kami yang berpisah dari kami Tuhan. Anak berpisah dengan orang tua berpisah dengan anak. Itu semua karena Engkau sangat sayang kepada kami dan Engkau begitu rindu menyapa kami. Tuhan Yesus yang baik, di tempat ini Tuhan kami datang bersujud kepadamu Tuhan, mohon ampun atas segala apa yang telah kami lakukan. Kiranya Engkau mengampuni segala dosa dan perbuatan yang kami lakukan sehingga membuat Engkau berduka Tuhan Yesus. Kau berkati kami semua, orang tua, anak-anak, keluarga, anak-anak kami yang mencari pekerjaan, anak-anak kami yang mencari jodoh, anak-anak kami yang sedang menunggu kelahiran, begitu juga dengan anak-anak kami yang sekolah Tuhan. Engkau jadikan mereka anak-anak terang, anak-anak dahsyat, anak-anak yang berhasil di dalam Engkau Tuhan. Kami orang tua Tuhan, Kau berikan kami kekuatan agar kami dapat menuntun dan membimbing anak-anak kami dalam kondisi seperti ini. Kau lihat Tuhan, banyak keluarga yang kehilangan, banyak keluarga yang di bidang ekonomi tidak mampu Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang hebat, bahwa Engkau akan memampukan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.
Mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 123, Selamat Datang. Selamat datang Yesus Tuhanku, Jauh dari surga tinggi kunjungan. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia. Damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Datang orang maju, ikut bintangnya dalam pemberian dan menyembah, yang dipersembahkan kemenyan emas dan perak. Pada juru selamat mereka bersyukur. Salam salam. Anugerah dan damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, terutama yang kami kasihi kepada anak-anak kami yang ikut gabung di dalam acara perayaan Natal Sekolah Minggu, yaitu khususnya dari kelas 5, 6 dan yang seterusnya, dan yang mengikuti dalam melalui aplikasi yaitu Zoom pada saat ini di rumah masing-masing. Saya sapa pada hari ini, pada malam hari ini, selamat Natal bagi kita semua. Puji Tuhan, kita boleh pada malam hari ini kita bersekutu di dalam perayaan Natal walaupun tidak seperti biasanya kita rayakan, yaitu langsung bertatap muka offline selama ini, tetapi oleh karena kondisi situasi yang masih belum memungkinkan, itu sebabnya kita harus mengadakan secara semi virtual pada saat ini. Tetapi kita yakin dan percaya walaupun demikian keberadaannya tidaklah mengurangi semangat kita, terutama kepada anak-anak kami yang di rumah dan juga kepada orang tua, bahwasannya dimanapun kita bersekutu, dimanapun kita merayakan Natal, Tuhan tetap sama, dimanapun Dia selalu hadir bagi kita. Baiklah, saya bacakan firman Tuhan yang menjadi dasar di dalam sukacita kita pada malam hari ini, yaitu yang terambil di dalam kitab Yesaya 60 ayat 1, dikatakan, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Saudara-saudara dan kepada anak-anak kami semua yang hadir dan mengikuti dalam acara Natal pada malam hari ini, kalau kita berbicara soal Natal atau kelahiran Tuhan Yesus, begitu banyak yaitu kesan dan pesan dan tanda-tanda yang bisa kita renungkan mengapa Natal itu merupakan sesuatu peristiwa yang sangat luar biasa diingat oleh manusia. Apalagi di seluruh dunia, kita yakin sejak orang menjadi Kristen atau orang menjadi pengikut Yesus, semua mengenang bahwasannya ini adalah peristiwa yang sangat luar biasa dalam sejarah manusia. Mengapa saudara-saudara, anak-anak kami? Karena memang pertama Allah sungguh benar menyatakan rencananya yang sudah Dia rencanakan sejak perjanjian lama, dalam Alkitab perjanjian lama, mulai dari kejatuhan manusia dalam dosa sampai kepada para nabi, sampai kepada memasuki perjanjian baru, bahwasanya kebenaran itu nyata. Yesus harus hadir di tengah dunia ini. Dia adalah Allah menjadi
manusia. Dan ini yang luar biasa. Mengapa luar biasanya? Kalau ada Allah yang mau datang menjadi manusia ke tengah-tengah dunia ini, itu yang luar biasa. Kalau contohnya sebagai manusia datang kepada temannya ke suatu tempat sebagai manusia, itu sudah biasa. Sudah biasa. Tetapi kalau ada Allah yang sungguh-sungguh maha suci, yang maha kudus, dan yang sangat tertinggi, tetapi dia mau turun menjadi manusia, sama menjadi manusia. Itu yang seperti yang anak-anak kami tadi katakan dalam liturgi ayat-ayat Mas tadi kan. Itulah luar biasanya Allah. Itu yang kita puji dan kita muliakan sebagai orang Kristen. Nah, yang kedua dikatakan oleh firman Tuhan, setelah Yesus Kristus hadir dan lahir pertama, ini merupakan suatu kejutan dunia pada waktu itu. Orang tidak menyangka Yesus lahir ke dunia ini. Tetapi salah satu yang menerjemahkan Yesus hadir kebenarannya adalah para Majus. Gak tahu anak-anak kami ya, saudara-saudara, para Majus ini adalah orang-orang dikatakan adalah orang yang dari jauh. Ada mengatakan ini adalah kelompok orang Persia jauh, sebelah arah sangat jauh lah. Dan mereka ini adalah orang-orang yang ahli tentang yang disebut astronomi ya, ilmu bagaimana orang memahami arti bintang. Tetapi bintang yang satu ini yang dilihat oleh para Majus ini lain, aneh dan sangat luar biasa. Terangnya, bentuknya daripada bintang-bintang yang lain. Ternyata mereka diberikan sesuatu pemahaman hikmat oleh Allah bahwa ini adalah ada suatu kejadian yang luar biasa, yaitu ada seorang yang lahir. Itu yang dikatakan di dalam Lukas 2 tadi, Lukas 2, para Majus mencari, berangkat dari tempatnya ke Yerusalem, dia bertanya kepada orang-orang di sana dan sampailah kepada Herodes. Dia mengatakan ada bintang yang sangat luar biasa yang menunjukkan ada seorang raja yang lahir. Wah, tentu Herodes adalah orang yang merasa dirinya adalah satu-satunya penguasa, satu-satunya raja yang berkuasa pada waktu itu. Dia merasa tersinggung. Nah ini kan tersinggung. Kan biasa kalau manusia merasa dia adalah satu-satunya, tidak ada tandingannya. Kalau ada saingannya bagaimana? Pasti orang mengatakan, "Oh, kok ada yang menandingi saya sebagai raja satu-satunya di dunia ini, kok masih ada raja yang akan lahir." Sama halnya kalau kita merasa contohnya paling pintar umpamanya dalam sekolah. Kalau kita tidak lihat ini adalah sesuatu yang bisa berkembang, ada orang lain lebih jago dan lebih pintar kita merasa kita kalau tidak terima mental kita, kok ada orang lebih pintar dari saya, nampaknya saya orang yang paling pintar dari teman-teman saya. Kalau dia tidak melihat ini merupakan suatu persaingan sehat, apa yang terjadi? Dia merasa tersinggung. Atau ada yang diantara kita, saya merasa kok dari tempat ini saya yang paling ganteng umpamanya kan. Nah, datanglah ada orang mengatakan, enggak loh, yang paling ganteng si B, si C umpamanya. Kita katakanlah, Omang pendeta mata masih paling ganteng, rupanya ada yang lebih ganteng lagi, pendeta Esron Tapubulun contohnya kan. Wah, tersinggung saya mungkin kalau saya tidak menerima hal ini kan. Kayak gitu kan. Nah, Herodes begitu. Tetapi dia masih belum percaya bahwasannya di dalam firman Tuhan janji Allah bahwa akan datang raja. Tetapi raja apa? Bukan raja secara pemerintah duniawi, tetapi dia ada raja dari segala raja, yaitu secara rohani, secara sorgawi. Tentu kalau ini merupakan sesuatu misi daripada Yesus. Dan para Majus mengatakan, kami telah melihat, itu yang dalam Lukas dalam
Matius 2 itu ya, Matius 2 bukan Lukas, Matius 2 itu dikatakan kami datang dan melihat yaitu bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia berserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya siapa? Semua imam-imam kepala dan para ahli Taurat. Dan dia mengatakan, coba periksa firman Tuhan. Apakah betul yang dikatakan oleh para Majus? Ternyata betul, yaitu yang tertulis di dalam Mika 5 ayat 1. Mereka baru melihat itu di dalam Mika 5 ayat 1 yang dikatakan, hai engkau Betlehem tanah Yudea, Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Seorang pemimpin, seorang raja. Nah, inilah dilihat tanda bintang itu. Bintang yang memberikan sinar terang adalah menunjukkan lahir seorang raja. Maka para Majus pergi mengikuti ini. Bintang yang terang benderang. Dan pas mereka melihat, ketika sepertinya berjalan katanya bintang ini berhenti, paslah itu tempat kelahiran Yesus di kandang domba, yaitu di Betlehem. Nah, terang itu mengajak para Majus bertemu dengan Yesus. Terang bintang itu mengajak para Majus untuk bersembah dan memberikan persembahan kepada Yesus yang lahir. Nah, ini luar biasa ya. Dan sebagai tema kita ini tadi bangkit. Bangkitlah menjadi terang, terang dan bangkitlah menjadi terang. Artinya ketika terang itu kita percayai adalah sebagai petunjuk lahirnya Yesus, disitulah kita memiliki suatu sukacita dan kekuatan daripada Tuhan. Nah, sekarang apakah kita masih melihat bintang terang itu? Anak-anak kami, saudara-saudara sekalian, masih terus bintang itu. Di dalam siapa? Di dalam Yesus Kristus yang diberitakan di dalam firman Tuhan. Inilah terang itu yang memberitakan tentang Yesus yang lahir. Bukan hanya dia lahir, tetapi dia juga memberikan keselamatan, penebusan, berkat bagi kita semua, anak-anak kami. Berarti terang itu masih ada kita lihat. Tetapi kapan kita tidak melihat terang itu? Ketika kita tidak percaya. Kalau anak-anak kami sudah malas berdoa, tidak membaca Alkitab, tidak mau lagi mengikuti virtual di dalam ibadah gereja, itu berarti terangnya itu sudah mulai kabur kita lihat. Itu bukan terangnya yang mati, tetapi hati kita sudah tidak memiliki terang lagi. Karena apa? Lebih enak main game, lebih enak kita main-main, lebih enak kita ya santai-santai. Kan sekarang itu dunia sekarang kan. Kalau ada sedikit waktu, oke, main game, main handphone, FB. Apalagi ada anak kami, kalau ada selain game, main legendnya, nah itu, makanya kan, yang tembak-tembakan, Aspire itu kan, wah, saya lihat itu, apa namanya, ya pokoknya asik bener lah, sampai nggak lupa lagi belajar. Kalau dikatakan mama papanya, ayo belajar umpamanya, kerjakan PR, nanti dulu lah, nanti dulu, ini lagi asik nih, nanti kan bisa kok besok. Ini kan virtual, bisa aja nanti
di kameranya kita tutup, kita kerjakan di situ. Sekarang banyak sekali ya. Nah, anak-anak kami sebagai generasi, sebagai kita mau maju walaupun situasi kondisi sekarang ini, janganlah kita mengurangi kerajinan kita untuk belajar, untuk menggali ilmu. Apalagi jangan kita jauh dari persekutuan kita dengan firman Tuhan. Kalau saya tanya satu-satu, selama terjadi pandemi ini, apakah kita terus berdoa, baca Alkitab? Nah, apakah kita masih serius setiap minggu jam 1 ya, memasuki untuk ikuti acara Zoom, yaitu kebaktian sekolah minggu. Tapi kalau melihat dari wajahnya anak-anak kami, banyak yang gak serius. Sambil dengar, sambil main game kan, buka-buka handphone. Kan gini penyakit sekarang. Mang Pendeta berdoa, umpamanya Mang Pendeta Tabu Bolon berkhotbah, lihat-lihat aja, enggak nonton TV, sambil lihat-lihat apa itu? Ya, WA atau segala macam kan. Gini, nggak boleh ya anak-anak kami ya. Kalau kita menyembah Tuhan harus bagaimana? Harus benar-benar kita fokus. Mengapa kita harus fokus bersembah kepada Tuhan? Karena kita tahu Tuhan itu adalah maha baik dan selalu memberikan yang terbaik buat kita. Di dalam hal apa? Dalam segalanya. Dalam makan minum, kebutuhan sehari-hari, belajar, kepandaian. Nah, kita harapkan, kita berdoa, tetap kita serius fokus ya kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini sebagai tema Natal ini, bangkitlah menjadi berteranglah. Jangan hidup kita semakin gelap. Nah, kalau anak-anak kami, apa tandanya tadi yang dia semakin tidak ada terang dalam dirinya? Ya itu tadi, kalau hanya kerjanya hanya berbohong. Sekarang banyak yang berbohong anak-anak ya. Terus berbohong. Lagi ngapain? Ikuti pelajaran virtual ya? Iya. Ini lagi serius sih, tapi enggak. Pikirannya macem, dikerjain lah seperti tadi itu. Jangan begitu ya. Kalau kita berpikir terang, anak-anak terang, katanya anak-anak terang yang bangkit dan terang, dia tetap rajin dan serius dan dia tidak mau diganggu, gugat apapun. Kalau dia berdoa, kalau dia belajar, kalau dia melakukan apa yang dikatakan orang tua, dia lakukan. Kenapa? Karena dia tahu dengan demikian dia akan memiliki yaitu berbagai keuntungan. Keuntungannya apa? Kita orang-orang yang akan menerima banyak berkat daripada Tuhan. Nah, inilah jadi bangkitlah menjadi terang, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Artinya, maka berkat Tuhan, terang daripada Tuhan akan terbit bagi kita semua anak-anak kami ketika kita sungguh-sungguh berdoa, bersembah, beribadah kepada Tuhan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka pada malam hari ini, pada perayaan yang begitu indah ini, hendaknya terang itu lahir dalam diri kita masing-masing. Kita mau memasuki tahun 2022, kita harus menjadi orang-orang yang menjadi orang-orang terang, yang selalu berubah, yang ada pembaharuan ya. Jangan sama. Kalau sekarang udah baik, tahun depan semakin baik. Kalau dulu malas, tahun 2002 harus semakin rajin. Kalau hari ini makannya sedikit, tahun 2002 makannya bagaimana? Sedikit juga, secukupnya, jangan terlalu banyak nanti gemuk ya. Itu harus ada komitmen. Anak-anak Tuhan, anak-anak terang harus punya komitmen, punya prinsip. Aku harus lebih baik dari hari kemarin, sebab terang Tuhan selalu menyinari bagi kita. Sebab itu firman Tuhan hari ini, biarlah terang itu di dalam firman Tuhan akan terus menerus kita lakukan, kita terima dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu tandanya kita sudah lahir
yaitu Yesus lahir di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu pada malam hari ini. Kami sungguh bersukacita sekalipun dalam kondisi yang belum stabil, karena kami sebagian mengikuti acara Natal di rumah kami masing-masing dan ada juga yang di gereja, tetapi tidaklah mengurangi semangat kami, terutama iman kami kepadamu ya Tuhan, sebab terang-Mu selalu bersinar bagi hidup, bagi orang-orang yang setia kepadamu. Oleh sebab itu ya Tuhan, berkatilah pada malam hari ini kami semua, supaya kami ya Tuhan sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang diterangi oleh firman, terutama anak-anak kami. Biar mereka ya Tuhan menjadi generasi yang lebih baik daripada hari ini ke masa depan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Yesus Engkau lahir bagi anak-anak kami dan kami semua. Kiranya untuk masa ke depan kami sungguh-sungguh ya Tuhan dapat semakin diberkati Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, kita sambut firman Tuhan, kita memuji nama Tuhan sambil kita mengumpul persembahan kita masing-masing, baik yang di rumah melalui aplikasi Oppo sebagaimana petunjuk dari gereja untuk kita serahkan ke gereja. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 120, Hai Siarkan di Gunung, sambil kita mengumpulkan persembahan. Baik, kita bangkit berdiri, kita tutup ibadah kita dan kita masih memasuki acara perayaan yang lain. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan,
Terimalah dan berkati persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau memiliki kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah daripada Allah Bapa, kasih daripada anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang memberkati kamu sekalian. Amin. 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 Kami persilakan dulu kembali. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara dan anak-anak kami kita semua yang mengikuti aplikasi ini, kami mengucapkan selamat menyambut hari Natal pada bulan Desember ini. Dan kami dari Parlado dan juga guru-guru sekolah minggu dan para petugas kepada kita semua mengucapkan selamat hari Natal dan menyambut tahun baru 2022. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Kami serahkan kepada protokol. Shalom.
dong tepuk tangan adik-adik, tepuk tangan. Ternyata ada juga ya Bang yang Natalannya di sini, ada juga yang Natalannya di Iya. offline. Gimana Kak? Kakak pertama kali ngerasain Natal setelah pandemi, perasaannya gimana? Wah, seneng banget bisa ketemu adik-adik lagi. Adik-adik pada seneng nggak? Seneng nggak? Abang mau nanya satu orang, siapa yang mau? Apa ditunjuk? Oke. Kenalin ya, namanya siapa? Vincent. Marga Simanjuntak. Sektor Betani. Senang soalnya bisa ketemu kawan lama. Seneng ya. Teman-teman sama nggak kayak Vincent semua? Seneng nggak? Ada yang bilang enggak tadi, siapa tuh? Nggak seneng, kenapa? Nggak dapat baju baru? Seneng kan tapi? Hah? Senang. Kakak harap semuanya kita Natalan di sini semua bersuka cita ya. Ya. Sekarang coba kita sapa adik-adik yang di rumah, Bang. Adik-adik yang di rumah apa kabar? Lambain tangannya. Mana tangannya? Mana lambaikan tangannya? Mana lambaikan tangannya? Mana? Yang masih off cam, on cam. Yuk on cam yuk. Adik-adik, teman-teman yang masih off cam. Oke, semangat gak kalian? Walaupun online? Semangat dong. Oke Kak Bang. Semangat. Nice. Oke. Semua masih pada semangat walaupun udah malam ya. Sekarang kita lanjutin ke acara perayaan kita, Bang. Kita mau dengerin dulu kata sambutan dari guru sekolah minggu kita. Oke adik-adik, kita akan mendengarkan kata sambutan yang akan dibawakan oleh Bang Rado. Kepada Bang Rado, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, shalom adik-adik semuanya. Iya, shalom adik-adik yang ada di rumah, yang online. Ya, adik-adik semua puji nama Tuhan, kita boleh melakukan Natal dari Natal pertama tadi sampai sekarang Natal kedua, sudah sampai perayaan. Semua karena kebaikan dan kasih setia Tuhan. Bukan karena kuat hebat guru sekolah minggu, bukan karena kuat hebat para lado, semua karena kasih karunia Tuhan. Kita harus sama-sama mengucap syukur sama Tuhan. Terlebih-lebih adik-adik, Bang Rado mau ngajak adik-adik semuanya untuk sama-sama lebih lagi doakan negara kita biar tahun depan kita bisa full dari anak TK sampai ke anak remaja Natal bersama-sama. Kalau adik-adik remaja dan juga kelas 6 bisa datang ke tempat ini, itu juga karena berkat Tuhan. Buat teman-teman yang di TK sampai kelas 5, jangan berkecil hati, tetap doakan biar di tahun depan bisa ikut juga bersama-sama di gereja kita untuk Natalan. Terima kasih juga untuk orang tua yang udah ikut kontribusi, kirim video, komunikasi dengan kami, sampai mengizinkan anak-anaknya yang remaja dan juga kelas 6 untuk tampil di gereja ini. Terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk guru-guru sekolah minggu setiap kerja kerasnya, sukacitanya, semuanya. Percayalah, jerih payah kita kan gak akan sia-sia nih apa yang kita tabur. Dan terakhir untuk adik-adik semuanya, kenapa bangkit dan menjadi terang? Adik-adik semua kalau di Matius bilang kamu adalah terang dunia, kita gak diminta lagi jadi terang. Kita udah jadi terang dunia. Yang masalahnya adalah kita mau diletakkan di bawah gantang atau di atas kaki diam. Ini berbicara dengan posisi gitu. Jadi adik-adik, ini mau bilang perbedaan kita sama orang-orang yang di dunia ini. Kalau teman-teman adik-adik masih suka nyontek di sekolah, masih suka ngebully teman-temannya, adik-adik yang diletakkan di atas, posisi di atas, yang berbeda, kualitas hidupnya lebih baik, anak-anak Tuhan, itu pasti akan berbeda dengan teman-teman yang tidak mengenal Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik semua, kita sudah tidak disuruh jadi terang, tapi kita semua sudah jadi terang. Tinggal terang kita ini kelihatan enggak. Adik-adik semua mari terangi dunia ini dengan sukacita, dengan perbuatan baik. Itu aja dari Bang Rado. Terima kasih sekali lagi, selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih buat Terima Bang kasih, Rado. Bang Rado. Nah, langsung saja Kak, kita akan melihat tortor virtual ya? Iya, tortornya virtual. Oke, adik-adik kita akan menonton tortor yang sudah disiapkan Kakak Abang. Udah siap Bang? Kakak Abang udah siap? Oke. Oke, kita saksikan tortor dari anak sekolah minggu. Mari mahamu badiani dapur naum pagu baliku nasumuan bangun mulani api mati bul hitano sia jumulana.
dina bangun mulai api mati bul di tanah sian jumulana. Wah, bagus banget ya Bang. Iya Kaitin, bagus banget. Teman-teman yang sudah berani nortor. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari orang tua kita. Sebelumnya kakak mau denger dulu, ini kenapa pada sepi, pada ngantuk? Pada ngantuk ya? Udah pada ngantuk? Pada ngantuk. Yang ngantuk. Laper. Apa yang lapar? ngantuk, tunjuk tangan. Lapar. Oh lapar. Tenang. Sabar ya sabar. Tenang. Kita ada makanan. Makanya sabar. kakak mau denger nanti dulu. dibagi ya. Tepuk tangan Yesus. Kelihatan banget laparnya Bang. Iya lapar banget. Ini ada yang sampai tidur loh. Aman? Aman dek? Aman. Ngantuk ya? Oh yaudah. Oke, sekali lagi ya. Semuanya yang kencang, yang semangat. Tepuk tangan Yesus. Oke, kita mau dengerin kata sambutan dari orang tua sekolah minggu kita. Waktu dan tempat kami persilakan Nyonya Batubara Boru Situmeang. Silakan Inang. Salam. Terima kasih Tuhan Yesus karena masih memberi kami kesempatan pada hari ini. Terima kasih buat Amang Pendeta, Amang Panjaitan, Amang Tampu Bolon dengan Inang Panjaitan maksudnya ya, bukan Inang Tampu Bolon. Ketuker. Terima kasih juga buat Amang Inang Parhalado, Abang Kakak Sekolah Minggu. Begitu juga dengan orang tua baik yang ada di Zoom semua ya kalau orang tua ya. Terima kasih, kami mewakili orang tua mengucapkan banyak terima kasih kepada semua tadi yang disebutkan. Dan juga kami orang tua mohon maaf jika selama ini, selama pandemi, selama ibadah tidak dilakukan, apabila ada kekurangan baik dari perbuatan atau kebanyakan protes atau kata-kata. Terima kasih. Sekarang kita menyapa anak-anak ya. Merry Christmas. Ada yang mau hadiah enggak? Ini ada hadiah dari Salom. Isinya sama semua. Sebenarnya sih pas tadi ngikutin acara, Inang udah nggak mau ngasih hadiah sama kalian. Maunya ngasih yang ngikutin Zoom. Tahu nggak kenapa? Yang di Zoom itu kelas 5 ke bawah loh. Tapi tak satu pun mereka yang salah, bahkan tidak hafal liturginya. Kalian setiap ada yang satu baris, bahkan ada yang 3 orang tuh yang nggak hafal. Aduh, bener nggak? Bener nggak? Bener nggak? Sedih, sebenarnya sedih. Tapi karena mengingat kemarin ada pandemi, kalian belajar PJJ, ada pertanyaan, kayaknya pertanyaannya belum muncul, kalian sudah nanya dengan open Google, bener nggak? Nah ini hasilnya ini hasilnya ini. Inilah hasilnya, soalnya belum keluar, open Google udah kalian panggil. Masa cuma 1 ayat kalah sama anak kelas 5 SD? Coba angkat tangan yang jujur, siapa tadi yang nggak hafal atau yang salah? Ah, si Petra beneran, Petra nggak hafal sama sekali ya. Itu ada mamanya loh. Tapi Petra pinter, jujur ya nak ya. Ya udah, karena kalian sudah lelah, sudah malam, kalian akan dikasih hadiah dengan pertanyaan 7 orang ya, yang sangat gampang. Oh kakaknya udah pada kerja, nggak usah ya. Kalian tadi ada nggak yang memperhatikan Amang Pendeta bicara? Nggak ada. Astaga, bubar aja nggak usah Natal kita. Oh jujur ya. Jujur kacang hijau ya.
Hah? Oh, kakaknya. Ah, itu tadinya mau ngasih sama yang di Zoom aja, yang di sini. Alamak, Jang. Beneran sedih dengernya tadi. Kalian itu kelas 6 ke atas loh. Kelas 6 ke atas. Seharusnya kalian itu lebih pede, lebih canggih daripada yang di rumah itu. Kok anak-anak kecil di rumah aja yang hafal sih? Oh, grogi ya? Oh, ya udah deh, karena kalian sudah malam, kalian jawab aja pertanyaan ya. Kalian tadi kalau ngambil kertas ini, di sini semua soalnya loh. Untung kalian nggak paham. Kalau kalian tadi paham, begitu ada sesuatu Inang nulis, itu artinya nulis soal loh. Syukurnya kalian tidak ada yang merhatiin. Kalian tadi Inang bilang nggak, perhatikan, habis ini hadiah, denger nggak? Oh nggak juga, astaga naga. Yang udah, kita buka contekan kita ya. Ini tentang khotbah ya. Tadi Amang Panjaitan bilang ada sesuatu hal yang sangat luar biasa. Ada nggak yang mendengarkan tadi apa itu hal yang sangat luar biasa? Ayo. Siapa yang tahu? Tangannya diangkat, maju ke depan, dijawab. Bagus ya, nggak ada yang dengerin kan? Apa tadi kata Amang Pendeta yang sangat luar biasa? Bukan biasa, tapi sangat luar biasa. Ada yang tahu nggak? Oh lanjut. Tempat 7 soal kalian gak ada yang bisa jawab, ini dibawa pulang loh. Oh pas. Oh pas ya, pinter ya. Pinter. Dengerin lagi ya, dengerin. Tadi di Zoom ada liturgi tentang penciptaan hari pertama. Siapa itu angkat tangan ya? Tuhan menciptakan terang hari keberapa? Angkat tangan. Ini maju ke depan. Hari keberapa Tuhan menciptakan terang sayang? 5. Alamak Jang. Kalau cuma dikit nggak apa-apa. Ada yang tahu nggak? Tuhan menciptakan terang hari keberapa? Nggak boleh lagi. Maju ke depan sayang, maju ke depan. Aduh, kayaknya kalian ini harus dapat mentor ini. Kakak sekolah minggu tolong. Ini udah gak bener ini. Oh iya. Tuhan mencipta, sini sayang, sini. Tuhan menciptakan terang pada hari keberapa nakku? Pertama. Pertama. Ya pinter. Hari pertama ya sayang. Astaga naga. Ya sini nanti. Sekarang pertanyaan kedua ya, udah malam ya. Kalau kalian di sekolah ada KKM nggak? Tahu nggak KKM? Berapa nilai paling rendah? Nah, ini kan ada pertanyaan. Kan kalau benar itu dapat nilai 100. Jadi kalian dikasih passing grade deh, 70 ya. Siapa yang tahu buah-buah roh angkat tangan? Buah-buah roh, nggak usah semua, passing grade-nya 70. Siapa? Ayo maju. Tunggu, buah-buah roh ada berapa? 9. Ayo bang, buah-buah roh coba bilang, passing grade-nya 70. Kalau 9, 70%-nya berapa? Abang Onil? 6. Cukup bilang 6 sudah lulus. Buah roh apa bang? Damai, sukacita. Yang kencang nanti Abang Pendeta kabar. Damai, sukacita, damai, sukacita. Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ada? Iya. Udah lulus nak. Boleh berdiri situ sayang ya. Kita cari lagi soalnya ya. Soalnya murah-murah loh.
gampang-gampang banget. Cuman karena kalian gak mau dengerin amang pendeta ngomong itulah. Tadi ada nggak yang masih megang apa itu ya, yang tulisan di putih-putih apa namanya itu ya? Oh buku. Ini sebenarnya sih ayat emas tapi orang yang zaman dulu yang tahu. Ada nggak yang tahu isi dari Yohanes 3 ayat 16? Angkat tangan. Ada nggak yang tahu isi Yohanes 3 ayat 16? Pas enggak? Passing grade-nya 70 loh, bukan 100 padahal. Pertanyaan keberapa ya? Baru 2, astaga. Pertanyaan berikutnya. Siapa yang tahu nama murid Tuhan Yesus? Angkat tangan. 70%, bukan 100%, 70%. Kayaknya kalian ini perlu mentor ya. Kayaknya nggak pernah sekolah minggu ya. Nggak ada yang tahu nama murid Tuhan Yesus. Astaga nak. Maju. Ada lagunya loh. Ayo angkat tangan. Pas. Astaga, itu pertanyaan murah banget loh, gampang banget. Kita lihat contekan lagi, baru 2 orang yang lulus. Oh yang Jum aja ya? Oh ya. Marah ya? Sebentar ya. Kayaknya pertanyaannya sudah habis. Gini aja deh, siapa yang bisa bilang doa Bapa kami? Itu duluan, sini maju. Itu, maju. Iya maju. Enggak yang belakang. Ayo maju sayang maju. Enggak. Ada aku Petra yang belakang duluan sayang ya. Petra duduk dulu ya. Sabar ya nak ya. Ayo coba bilang. Doa Bapa kami ya. Bapa kami yang ada kenceng. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dapat nilai 100 loh. Berarti masih ada orang yang bisa. Oke? Pertanyaan berikutnya, yang gampang-gampang aja ya. Yang gampang-gampang aja lah. Konsentrasi ya dengan pertanyaannya ya. Pertanyaan konsentrasi. Sebutkan bunyi titah kelima. Titah kelima. Petra. Hormatilah. Yang kenceng. Hormatilah orang tuamu. Masa itu doang? Agar panjang umurmu di di dunia ini. Sinetron. Di bumi ini. Kan 70% ya, passing grade-nya ya. Udah lulus 18 ya Bang ya. 3 lagi. Kan kalau mau lulus 70% aja. Siapa suruh nggak maju? Kan passing grade-nya 70%. Pertanyaan kelima. Dengarkan bagus-bagus ya. Pertanyaan kelima. Yang paling gampang aja. Siapa yang tahu angkat tangan ya. Tuhan Yesus lahir di mana? Sini maju. Bethlehem. Di kandang
Domba. Udah dapat 5 ya, 2 lagi. Pertanyaan selanjutnya gampang banget, konsentrasi. Passing grade-nya hanya 70%. Oke. Sebutkan kitab di Perjanjian Lama. Siapa yang tahu? Ini yang paling belakang. Kitab Perjanjian Lama ada berapa, Bang? 39. Hafal enggak? Ya udah kita kasih itu deh 10 aja, 10. Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan. Itu. Kejadian, Keluaran, Bilangan. Campur deh dengan perjanjian baru, perjanjian lama, campur deh 10 nggak apa-apa deh. Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Ulangan, Yosua, Wahyu, sama Yohanes. Udah ada 10 ya? Sudah ada 6, 1 lagi ya, ini terakhir ya. Pertanyaan terakhir. Ini gampang banget. Gampang ya. Lomba cepat, konsentrasi, angkat tangan. Ini kalau nggak tahu kebangetan. Tadi yang Marjamita, amang siapa? Oh ini, maju ke depan. Amang Pendeta Panjaitan. Pendeta Panjaitan, kalau nggak tahu kebangetan ya. Ini sudah ada 7 orang ya, terima kasih ya. Mohon Amang Pendeta memberikan hadiah. Bang Rado mana kan? Bang Rado ngerjain aku kan? Mana sih Bang Rado? Bang Rado karena kau ngerjain aku, kau kerjain juga lah. Ini dikasihin ke Amang Pendeta satu-satu. Boleh dibuka, boleh dipakai, terserah. Semoga sukacita. Boleh langsung dipakai. Terima kasih ya Bang. Terima kasih Bang Rado. Terima kasih semua. Iya. 10 orang tadi kayak. Iya lumayan. Kenapa guru sekolah minggunya nggak ada ya Bang? Iya nggak adil nih nangnya nih. Oke, adik-adik, kita akan ada pengumuman sebentar buat adik-adik untuk ibadah kita. Ibadah hari Minggu kita bagi orang kita ditiadakan dari tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan 9 Januari 2022. Adik-adik dilihat buku acaranya paling belakang, ada pengumumannya. Dilihat ya, masuk kembali pada tanggal 16 Januari 2022. Nah, boleh dilihat ya. Terus untuk pengumpulan persembahannya, boleh lewat OVO, sudah di-share di grupnya. Ataupun kalau mau cash, nanti besok kan dibagikan souvenir. Untuk yang adik-adik yang di Zoom juga. Jadi pengumpulannya besok nanti kita ke rumah-rumahnya, baru diserahkan saja persembahannya ke kakak sekolah minggunya ya, adik-adik yang di Zoom ya. Oke, selanjutnya apa nih Bang? Selanjutnya ada kata sambutan dari Pani Roy. Sebelumnya kita dengerin dulu kata sambutan ya adik-adik ya. Ya, kepada Kak Andi.
Inang Sintua Baru Purba, waktu dan tempat dipersilakan. Shalom adik-adik. Selamat hari Natal buat kita semua yang ada di rumah juga dan ada yang di gereja. Dan buat orang tua kami, selamat Natal, Tuhan memberkati. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena hari ini, malam ini boleh kita merayakan Natal walaupun belum semua datang ke gereja, masih ada Zoom. Jadi yang kami hormati Amang Pendeta Panjaitan dan Amang Pendeta Tampu Bolon dan Inang Nonya Amang Panjaitan Bortobing dan orang tua kami yang ada di rumah dan yang ada di gereja. Buat adik-adik kami tadi sudah kita merayakan Natal. Masih bersyukur kita walaupun masih ada kekurangan atau kelebihan sedikit ya. Jadi kita bersyukur sampai 2 tahun kita tidak bisa merayakan Natal di gereja kita, tetapi sekarang puji Tuhan walaupun masih di rumah sebagian. Jadi buat adik-adik kami semangat. Tadi kakak lihat masih banyak yang belum bisa. Mungkin karena ada mendaftar mendadak ya. Mungkin itu Inang. Anak-anak kami masih banyak yang mendadak mendaftar. Jadi karena ayatnya mungkin panjang. Jadi buat orang tua kami minta maaf dan buat adik-adik kami semangat ya. Semangat dan kita doakan pandemi ini usai supaya tahun depan kita bisa beribadah di gereja kita dan merayakan Natal. Dan buat kakak abang yang sudah capek untuk menyediakan atau membuat sedemikian rupa bagaimana Natal kita ini biar berjalan lancar. Jadi buat abang dan kakak semangat terus, jangan jenuh-jenuh melayani karena kita dipakai Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan melalui anak-anak kita ini nih. Banyak anak-anak kita yang kita mau layani, yang kita mau didik. Jadi buat kakak abang, walaupun kita masih ada kurang sedikit, tetapi Kak Andi bikin jempol buat kakak abang, jadi semangat. Dan buat orang tua kami, doakan kami, dan buat Amang Pendeta, Inang Pendeta, doakan kami supaya guru sekolah minggu lebih lagi untuk melayani. Shalom, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih untuk Kak Andi. Selanjutnya kita mau dengar ada yang mau nyanyi nih. Ada yang mau nyanyi nih Bang. Siapa ya? Ada yang tahu? Ada yang tahu siapa yang ada yang mau tahu orangnya nyanyi? mana? Siapa? Itu siapa? Siapa ya? Siapa? Oke, kita panggilkan Jeremy.
sifatu dohonanmu tutu hatai tulus niroha dohot hasiripun niroha idonaga bebohamu diharorami unang masih dua beroham ramahot ibu tu Jesusi asa dibolokon arsakmi dohot hol soni roha sonang marohami doh sudin arsakmi malah Yesus tetotong di pangasahoko mago masudin aponjot na dirohami Romahot ibu marotu Jesusi Romahot ibu marotu Jesusi sifatu dohonanmu tutu hatai tulus niroha dohot hasiripun niroha idonaga bebohamu diharorami unang masih dua beroham romahot ibu tu Jesusi asa dibolokon arsakmi dohot hol soni roha sonang marohami doh sudin arsakmi kalau Yesus tetotong di pangasahoko mago masudin aponjot na dirohami Romahot ibu marotu Jesusi Romahot ibu marotu Jesusi Romahot ibu marotu Jesusi Romahot ibu marotu Jesusi mau lihat deh mana ulang lagi tepuk tangannya buat Jeremy mana? Wah, bagus sekali ternyata Jeremy. memang bakatnya anak sekolah minggu kita ini keren-keren sih Bang. Wow, sekarang kita mau dengerin pengumuman juara kelas. Adik-adik yang di rumah, dengerin ya, kita mau pengumuman juara kelas nih. Dimulai dari kelas berapa Bang? Dimulai dari kelas 3. Wow, di rumah ya, yang di rumah. Kelas 3 berarti di rumah ya, di Zoom ada namanya? Bentar, oke. Ini nyala nggak? Nyala. Bentar, kita terakhir sama doa penutup. Ini bisa nggak buang? Wah, bikin deg-degan nih Bang. Ya, untuk juara kelas 3 jatuh kepada Jovan Tambunan dari Sektor Sion. Jovan Tambunan. Oke, lanjut. Kita ke kelas 4. Juara kelas 4 ada Randy Simanjuntak di Sektor Judea. Makasih Kak. Untuk kelas 5 juara kelasnya ada Bramantio Sidabariba dari Judea. Bramantio. Oke, nah kalau kelas 6 remaja kan ada di sini Bang. Ya. Nanti kalau udah dibacain kelas 6 remaja, yang disebutin namanya maju ya. Maju ke depan ya. Oke. Kelas 6. Siapa yang deg-degan? Deg-degan. Juara kelas 6 ada Lita Manuela dari Sektor Efesus. Oke, terakhir ada dari kelas remaja.
di kelas remaja, juara kelasnya adalah Naftalia Boru Simanjuntak dari sektor Galatia. Naftalia. Oke, hadiahnya yang di rumah nanti akan dibagikan bersamaan dengan souvenirnya ya. Nah, yang di sini kami undang Amang Pendeta untuk memberikan hadiah juara kelas. Kasih tepuk tangan dulu. Boleh balik. Nah, untuk adik-adik kalau mau jadi juara kelas, jangan lupa harus rajin. Kalau ditanya bisa, apalagi lagi pandemi, rajin Zoom. Oke? Sekarang siapa yang lapar? Siapa yang mau souvenir? Yang di rumah mau? Yang di rumah katanya nggak dikasih sama yang di sini. Jahat. Oke, kita mau Oke, sebelumnya kita nanti kata sambutan terakhir dan penutup, langsung bagiin makanan, tapi kakak minta sekarang mau di duduknya per sektor. Jadi nanti yang namanya dipanggil duduknya bisa satu ya. Nanti di sini ada dari sektor Roma, misalkan ada 10 orang, nanti duduknya di sini ya. Oke? Dari sektor Roma yang pertama ada Juan. Oh, ini kelas 3 Kak. Oke. Yang dari sektor Roma kelas 6, Goodman Rizky Lamhot Siagian. Ke situ. Adik-adik tahu ya sektornya apa aja? Tahu ya sektornya apa aja? Kakak minta yang berdiri sekarang Roma pindah ke sini. Yuk, Roma. Untuk Nazaret, Noel Sinaga duduk di belakangnya Roma Nazaret. Di sini Roma, di sini Nazaret. Di belakang Nazaret Korintus. Korintus ada nggak? Korintus. Di belakang Korintus Kolose. Di belakang Kolose sektor Kanaan. Kanaan ada sih harusnya. Oh nggak ada. Kanaan nggak ada. Habis Kanaan Betania. Habis Betania ada dari sektor Bethlehem, bisa duduk Bethlehem di sini mulai ke sini. Bethlehem. Habis Bethlehem apa, Bang? Habis Bethlehem apa? Habis Bethlehem ada dari sektor Efesus. Belakangnya Bethlehem Efesus. Ini Bethlehem, belakangnya Bethlehem Efesus. Di belakang Efesus sektor Galatia. Belakang Efesus Galatia. Sini aja. Habis Galatia. Galatia Sion. Habis Galatia Judea, di belakangnya Galatia Judea. Sion Judea. Sion maju, jangan terlalu belakang, maju. Judea dulu, Judeanya duduk. Belakangnya Judea Sion. Ada yang belum disebut? Sektor yang belum disebut ada? Iya, nggak apa-apa. Emang banyak. Udah?
Oke, udah. Jadi nanti pembagiannya adik-adik harus tanda tangan dulu ya, makanya kakak bikin per sektor. Oke, sekarang kita masuk dulu buat kita penutupan, habis itu nanti dibagikan. Bagiannya nanti kan penutupan dulu. Iya, aman. Ntar dulu ya biar aman penutupan dulu. Ya adik-adik, kita udah di penghujung acara. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendapatkan konsumsi dan souvenir. Tapi sebelum itu, kita akan mendengarkan kata sambutan yang dibawakan oleh pendeta kita, Amang Panjaitan. Kepada Amang Panjaitan, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, anak-anak kami perhatikan, kita sudah sampai pada penghujung acara kita. Gimana? Sudah puas semua? Sudah puas? Acara belum? Oh ya ya. Ya mungkin tidak puas karena memang ada sedikit perbedaan Natal kita pada saat ini ya. Tapi mudah-mudahan suatu hari mendatang pasti kita semakin puas ya. Jadi pesan dari Amang Pendeta, semua kita harus tetap rajin, semangat, dan tetap kita tidak lupa bersekutu dengan Tuhan ya, baik dalam Zoom sekolah minggu atau kebaktian-kebaktian gereja. Jadi sekali lagi Amang Pendeta juga mengucapkan selamat Natal bagi kita anak-anak kami, dan juga kepada orang tua yang di rumah dan anak-anak kami yang di rumah. Biar Tuhan memberkati kita semua. Sebelum kita akhiri acara kita di gereja Natal kita malam hari ini, baiklah lebih dahulu kita mengucap syukur di dalam doa. Mari kita adik-adik berdoa dulu. Mengambil sikap untuk berdoa ya. Ya, mengambil sikap untuk berdoa. Kalau kita berdoa harus ya, sikapnya harus tetap duduk di tempat penuh dengan keteduhan, dan kita menyerahkan hati pikiran kita kepada Tuhan mengucap syukur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pada malam hari ini kami boleh diberikan kesempatan merayakan hari kelahiran-Mu ya Tuhan ke dalam hidup kami. Dan kami tahu ya Tuhan bahwasanya Engkau luar biasa ya Tuhan, telah memberikan yang terbaik buat kami. Engkau mau ya Tuhan datang dari kemuliaan-Mu sorga sebagai Allah, menjadi turun ke dunia menjadi manusia. Itulah yang luar biasa yang kami lihat, bahwa Engkau mengasihi kami, Engkau menjadi manusia. Terima kasih Bapa di sorga untuk segala sesuatu yang Engkau berikan pada acara ini. Biar anak-anak kami pada saat ini Engkau berkati di dalam aktivitas mereka, baik di rumah, baik kemanapun mereka melakukan aktivitas di luar rumah. Dan terutama biar Tuhan memberkati keluarga mereka masing-masing, sehingga penuh dengan sukacita dan penuh dengan kecukupan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami akan menerima yang menjadi yang terbaik ataupun kenang-kenangan sebagai hari perayaan Natal pada malam hari anak-anak sekolah minggu. Biar Tuhan berkati dan Tuhan memberikan yaitu penyertaan bagi semua anak-anak-Mu di tengah-tengah aktivitas mereka. Ketika kami mau pulang nanti ya Tuhan ke rumah kami masing-masing, berkat-Mu, penyertaan-Mu selalu bersama dengan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah daripada Allah Bapa, kasih daripada anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus
itulah yang memberkati kamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat Natal. Selamat Natal untuk kita semua. Terima kasih buat Abang Pendeta. Adik-adik, nanti kakaknya ada yang ngiter sembari ngasih ke konsumsi sama souvenirnya. Makannya di rumah. Ya, jadi makannya adik-adik, di rumah ya. Nah, adik-adik pas dapat langsung pulang. Oke. Buat adik-adik yang di rumah, selamat Natal. Selamat Natal untuk kita semua. Sampai ketemu di Natal Sekolah Minggu 2022. Kita nyanyi lagu